Selamat malam kepada semua pasien-pasien saya yang sudah kunjung ke rumah saya di Pacitan. Dan selamat malam kepada semua tamu-tamu yang sudah kunjung ke rumah saya yang minta doa restu untuk bisa menyelesaikan segala problema sosial, problema keluarga, problema bisnis bangkrut, problema jodoh dan lain-lain. Salam hormat kami dari Ki Ageng Purwo Kyai Purwadi dengan alamat Dusun Klio, Desa Sugihwaras, Pringkuku, Pacitan, Jawa Timur, Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada kesempatan malam ini saya akan mengijazahkan yaitu ilmu menyembuhkan stroke atau lumpuh ya, atau kaki sendinya kaku bertahun-tahun, kemudian lumpuh stroke sampai pasiennya ngompol-ngompol, atau pasiennya itu hanya di tempat tidur kencingnya langsung 1 jam bisa dijamin langsung menuju kesembuhan, tidak kambuh ya. Di sini saya metodenya terapi alternatif medis dan non medis, dan membantu doa mengatasi segala masalah kepada semua hamba Allah, semua umat Rasulullah, kepada semua agama, ras, suku, bangsa. Karena pedoman saya dalam ibadah yaitu melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, karena jiwa saya berbhinneka tunggal ika demi NKRI yang kuat. Sekali lagi ini saya ambil judul yaitu lumpuh, stroke atau otot saraf kejepit atau sendi kakinya kaku bertahun-tahun, jangka 1 jam kamu buktikan. Tapi harus tahu kuncinya ya. Ibaratnya orang sekolah ya. Anak sekolah, waktu ada tes, ada soal, pasti ada jawaban yang benar. Supaya jawaban benar, dia harus tahu kunci rahasianya. Nah, dan kunci rahasianya itu padahal dipegang guru kan gitu. Untuk itu seperti hanya kehidupan ini, jika Anda lumpuh, stroke atau saraf kejepit, itu rahasianya itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tahu hanya Tuhan yang Maha Esa kunci kesembuhannya ya. Di samping itu nanti ikhtiarnya kepada dokter, ikhtiarnya kepada para tabib atau para penangan tentang kesehatan medis itu kan gitu. Itu kuncinya. Ini sekali lagi aku akan kasih tahu caranya ya. Jadi umpamanya ini lumpuh ya, ini kaki 2, ini lumpuh jalan sampai ini keser-keser gitu ya, sakit, terus tangannya nyengkerem gini ya, jangan nyengkerem ya, sampai ketek-ketek gini ya. Ini nanti 1 jam langsung bisa reaksi, ini langsung bisa buka gini, langsung buka tangannya ya. Kemudian tangannya gini, nggak bisa gini, ini nanti langsung 1 jam bisa begini ya. 1 jam tangannya langsung begini ya, ada kuncinya. Kemudian ada yang otot saraf kejepitnya di bagian punggung, ada di bagian pinggang, bahkan di paha ya. Paman ini kaki ya, jika ini pahanya, paha sebelah sini sakit, itu juga ada kuncinya. Kuncinya hanya ada 1 kok. Semua sumber dari otot saraf kejepit kuncinya hanya 1 ya. Cuma dikembangkan dalam amalannya ya. Untuk itu contohnya
kakinya kaku ya, kakinya kaku, ini kaku ditekuk, kaku sakit, kaku gitu ya, kakinya kaku. Ini nanti langsung bisa berdiri kan gitu. Itu ada kuncinya. Kemudian bagi anak yang meninggal waktu orang tua mati, menanyakan perbuatannya selama hidup. Ya, bingung kan kamu? Maksudnya begini. Ketika malaikat Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada tanganmu, rambutmu, kulitmu dan semua organ tubuh, itu akan menjawab dengan jujur. Walaupun kita tidak mau jujur, tapi dia jujur ya. Setiap organ tubuh itu. Dari pelajaran itu dari kitab suci Al-Qur'an saya kembangkan dengan ilmu kejawen bahwa segala sesuatunya ada penunggunya ya. Jadi makanya bisa menjawab dengan benar. Seperti ilmu kejawen yaitu peninggalan para leluhur, para wali, yaitu roh suci guru sejati, yaitu malaikat papat, sedulur papat, limo pancer ya. Sedulur papat limo pancer itu ada ketika setiap manusia lahir keluar dari rahim ibunya. Itu sedulur papat limo pancer ya. Dari itu pasien atau tamu apapun yang punya hajat, ini untuk sementara ini yang saya bahas tentang sakit parah ya, sakit lumpuh stroke yang bertahun-tahun. Jadi untuk rezeki nanti kita gugat, kita aktifkan penunggu kodam atau goib di otot saraf ya. Jadi ada penunggunya otot saraf itu di balung itu. Doanya begini. Kalau basa Jawanya, Duh Gusti Allah kawula nyuwun pengayuman marmarti sedulur kembar dagingku, getih abangku, getih putihku, getih irengku, getih kuningku, puserku, otot saraf balung sungsungku, nyawaku, kabeh kadangku kang katon, kabeh kadangku kang ora kerawatan, kabeh kadangku kang metu saka mergana lan ora metu saka merga, kabeh kadangku kang lair sedina sewengi bareng karo aku. Bapa enta ning ngarep, ibu enta ning mburi, iki enek gawe ewang-ewang ana anggonku nambani awakku kang lumpuh dina iki mari salawase tanpa kambuh kanthi pitulungan Allah Subhanahu wa taala atau kanthi pitulungan Tuhan Yang Maha Esa. Karena saya melayani semua ras, suku, bangsa dan semua agama, jadi disesuaikan atau adaptasi dengan agama masing-masing ya. Yang penting tujuannya sama, yaitu minta tolongnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma tawasulnya kepada saya ya, begitu. Setelah dijawab itu ya, sudah paham tentang penunggu dulu. Untuk itu mulailah yaitu baca tawasul. Tawasul apa? Kirim doa pahala surat Al-Fatihah. Pahalanya ditujukan kepada diri kita sendiri, kepada guru-gurumu jika yang punya padepokan atau perguruan atau punya nenek moyang yang pernah menjadi paranormal, kiai ustadz, kemudian ditawasuli baca surat Al-Fatihah pahala ditujukan kepada para wali atau yang dikenal untuk mereka dan tawasul kepada saya. Contohnya begini, untuk menggugah umpamanya lumpuh stroke selama 10 tahun 15 tahun 1 jam nanti langsung bisa reaksi berjalan. Kemudian yang lumpuh stroke yang pakai kursi roda ya, itu langsung bisa berdiri jalan ya. Buktikan aja ya, langsung berdiri berjalan. Kemudian yang pakai tongkat nanti kalau digugah, diaktifkan penunggu kodamnya, penunggu penyembuhnya, itu nanti reaksi lama-lama tidak usah pakai tongkat jalannya ya. Tapi kita harus bertahap, tidak langsung bisa lari, itu suatu mustahil. Karena segala sesuatu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan kita ya. Mungkin kita pernah melakukan kesalahan yang besar, kita tidak menyadari, kita sombong, kaku, kemudian kita pernah menyakiti orang, itulah dilaknat Allah atau karma atau karena jatuh. Jadi segala sesuatu sakit, lumpuh, stroke itu akibat dari perbuatan kita selama hidup di dunia ini. Dan bisa Anda resapi. Kita jangan merasa benar karena manusia nggone wong salah dan wong salah seleh. Manusia semua punya dosa.
ya, seperti